Kompas TV, Putri Oktaviani dan juru kamera Bimo Wicaksana serta rekan kami Ariel Wiranata di SMAN 72 Jakarta dengan juru kamera Veriska Immanuel. Pertama kita menuju ke Mapolda Metro Jaya, sudah ada rekan Putri Oktaviani. Okta, untuk saat ini siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, terutama menyelidikan terkait dengan kasus ledakan di SMAN 72? Selamat siang Juno dan juga saudara, saat ini sudah ada sekitar 16 orang saksi yang diperiksa oleh polisi, dan antaranya ini adalah mereka menjadi korban, siswa, guru, maupun juga bahkan keluarga dari anak berkonflik dengan hukum atau yang diduga terlibat dalam aksi ledakan di SMA 72 Jakarta. Tetapi Juno dan juga saudara, memang ABH ini masih dalam proses pemulihan, sehingga kita pun juga masih menantikan bagaimana penghimpunan keterangan lebih lanjut dari ABH ini oleh polisi, karena tentunya perlu didalami soal bagaimana barang bukti yang ditemukan, termasuk juga barang bukti yang ditemukan di sekolah ataupun juga di rumah dari ABH tersebut. Karena Juno dan juga saudara, diketahui dalam insiden atau peristiwa tersebut ini ada 7 bom yang disiapkan, sementara hanya 4 yang berhasil diledakkan dengan kekuatan rendah. Ini ada di area sekolah, begitu seperti di masjid maupun juga di bank sampah. Termasuk juga polisi juga sudah mengantongi bagaimana CCTV. Kemudian juga ada beberapa barang bukti yang diamankan seperti serpian plastik, 2 kawah ledak, paku, potongan tas, baterai, switch rocker, dan lain sebagainya. Ini yang tentunya nanti kita nantikan bersama bagaimana hasil pendalaman maupun juga keterangan yang diberikan oleh anak berkonflik dengan hukum itu. Kemudian Juno dan juga saudara, sampai dengan saat ini dari hasil pendalaman polisi diketahui bahwa ABH itu melakukan atau bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu, sehingga tindakan yang dilakukan ini tidak dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme atau murni tindak kriminal umum. Jadi memang ABH ini diduga terinspirasi dari berbagai kasus kekerasan di luar negeri. Dia juga sebagai pribadi yang tertutup, tidak bersosial atau jarang berinteraksi, sehingga merasa kesepian, tidak punya tempat berkeluh kesah, dan terdorong untuk melakukan aksi kekerasan. Hingga saat ini Juno dan juga saudara, dari hasil konferensi pers yang disampaikan sudah ada sekitar 96 orang korban, di mana diantaranya ini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara beberapa diantaranya ini masih mendapatkan perawatan medis. Dan polisi ini juga memastikan bahwa hak anak dalam hal ini adalah baik ABH maupun juga korban ini akan dipenuhi karena memang masih di bawah umur. Kemudian jika ditanyakan soal dari mana ABH ini mendapatkan sumber bahan peledak yang digunakan dalam aksi ledakan di SMA 72 beberapa hari lalu, ini yang juga kita masih nantikan bersama, menantikan bagaimana kondisi dari ABH tersebut sudah selesai dalam penanganan medis yang saat ini sedang dilakukan. Juno? Rekan Putri Oktaviani dari Mapolda Metro Jaya, kita menuju ke SMA Negeri 72 Jakarta, sudah ada rekan Ariel Wiranata. Dan Ariel, untuk saat ini seperti apa kondisi di SMAN 72? Apakah saat ini belajar mengajar di sana masih dengan daring atau dalam jaringan? Ya Juno dan saudara, sejak pagi hari di SMAN 72 Jakarta masih terpantau sepi, yang dimana memang sistem belajar mengajar masih dilakukan secara jarak jauh atau online atau daring, yang dimana hanya guru saja yang hadir di SMAN 72 Jakarta untuk memandu dari aktivitas belajar mengajar. Dan selain itu juga memang untuk keadaan ini tertutup rapat untuk di SMA 72 Jakarta, dan di depan dari pintu gerbang pun sudah dijaga baik dari pihak sekolah, lalu kemudian juga dari polisi militer TNI Angkatan Laut, yang dimana juga mereka diharuskan untuk mengisi terlebih dahulu buku tamu atau kunjungan jika ingin memasuki dari SMA 72 Jakarta. Dan selain itu juga sebelumnya saya melihat adanya kendaraan Sapa atau mobil milik Pemprov DKI Jakarta, yang dimana untuk trauma healing yang diberikan kepada siswa atau siswi pasca kejadian ledakan yang terjadi pada hari Jumat lalu. Dan selain itu juga saya sempat melihat adanya siswa yang mengatakan bahwa ia hadir untuk melakukan bimbingan konseling kepada psikolog yang sudah disediakan. Memang setelah kejadian hari Jumat tersebut disediakan dari psikolog untuk melakukan trauma healing. Dan selain itu juga beberapa materi yang menjadi berikan untuk kepada para siswa dan siswi SMA 72 Jakarta terkait dengan trauma healing untuk kesiapan mereka menuju kesiapan untuk hadir secara offline. Dan sebelumnya juga dari
Gubernur Pramono Anung mengatakan bahwa sudah membebaskan untuk melakukan kesiapan belajar mengajar secara offline melihat dari kesiapan siswanya, karena dikatakan hingga saat ini polisi sudah melengkapi dari data-data yang dibutuhkan sehingga SMA 72 Jakarta dinyatakan sudah aman dari ancaman. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Eril Wiranata dan juga Feriska Immanuel dari SMAN 72 Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Putri Oktaviani dan juga Bimo Wicaksana dari Mapolda Metro Jaya.